motivasi kembali anak-anak didiknya kan. Dan di situ tuh membawa sebuah nama yaitu Maluku yang tidak mempermasalahkan asal mereka dari mana, agama mereka dari mana. Ya di situ sih buat saya paling berkesan. Oke. Tentang kebersamaan, jadi satu tim yang solid. Berikutnya Mas Yoga. Belum. Mas Yoga. Mas Yoga yang mana? Itu Mas Yoga. Oh, silakan Mas Yoga. Adegan yang berkesan. Kenapa kok berkesan? Juga buat Yoga. Apa yang berkesan bagi saya sih bukan adegan ya, tapi lebih ke arah konflik batinnya si Sani tadi ya. Dia kan sempat konflik dengan banyak orang, termasuk dengan teman yang dia dari awal diajak untuk melatih itu oleh si Raffi tadi. Sampai dia konflik dengan sampai istrinya ditinggal istrinya pulang ke rumah bapaknya. Nah itu kan apa ya? Karena dia ada suatu keyakinan gitu loh. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang pengorbanannya dia itu. Karena dia yakin ada sesuatu yang lebih besar. Yaitu itu tadi dia bisa menyatukan anak-anak Maluku dalam satu tim sepak bola. Ya, mungkin ini kan kebetulan settingnya sepak bola. Tapi dari sepak bola yang kecil itu mungkin bisa menambah ke banyak hal yang lebih besar. Ya, konflik batinnya Sani tadi. Udah Mas Yoga. Lebih dalam lagi Kak. Ya Mas, bagus. Silakan. Bagus. Ya, selamat malam. Ya udah semangat. Oh iya, makasih. Bagian yang cukup saya menarik adalah di sini. Bagian ketika yang di pertandingan kedua kan, di babak pertama kan terjadi juga mau kalah juga. Si kakak Bapak Sani ini mengatakan bahwa saya sudah cukup banyak terluka sejak dari masa konflik hingga sekarang. Saya kehilangan banyak apapun, tapi kalau dia memberikan satu kata kalimat untuk melakukan rekonsiliasi kepada teman-teman atau kepada anak didiknya, bahwa siapapun kamu, jangan pandang kamu dari mana, jangan pandang kamu dari Tuelu atau dari Pasu, tapi kamu ingat bahwa kita ini satu identitas, yaitu Maluku. Kita kesini jauh-jauh dari kita jadi Maluku, dari asal yang berbeda tadi itu bukan untuk membawa cerita buruk, tapi kita membawa cerita baik, seperti yang dikatakan kepada Bapak Sani, siapapun yang meminta tolong, buatlah suatu cerita baik bagi negeri ini. Dan Bapak Sani itu mentransfer energi tersebut kepada anak didiknya supaya kita bersama-sama bersatu untuk membawa nama Maluku ke arah yang lebih baik, untuk memberikan satu cita yang baik bahwa Maluku itu eksisten dan punya kekuatan untuk menunjukkan bahwa dia bukan neglected atau terabaikan di mata orang. Pilih waktu ngasih semangat itu tadi ya. Rekonsiliasi. Udah? Nanti jangan bahasa khusus nanti. Udah? Oke. Berikutnya Mbak siapa ya? Iya. Oh iya. Silakan, namanya siapa Mbak? Saya Rosa. Dari Pak Rogi? Hai Mbak Rosa. Oh iya, oke. Selamat datang Kak Rosa. Oh iya, halo. Saya dari gereja Masjid Agung. Gereja sebelahnya Masjid Agung. Tadi lihat Mbak ya dari awal Iya. sampai akhir. Oh enggak dari awal. Oh enggak dari awal ya. Enggak, saya bikin. Oh iya. Tapi ada dong adegan yang berkesan buat Mbak Rosa. Ada. Tadi awalnya aku lihat ini film foto, maksudnya tidak kok sampai dibahas di Jumat atau kenapa itu yang nanti dari awal. Ternyata ketika dimunculkan konflik agama, kemudian ada perpecahan di situ, kok baru kenapa kok dibahas ini? Oke, apa jawabannya? Terus yang paling dari semua adegan yang paling kena itu pas si Sani, ini satu kalimatnya, satu dialognya dia sih, waktu nggak akan pernah cukup untuk kita cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya rasa
Gak tahu sih, kalau menurut saya dari keseluruhan film itu yang bukan saya ambil, karena di kehidupan sehari-hari kita seringkali masih ini ya, selalu mencari siapa yang salah, siapa yang benar, padahal kan di balik itu yang perlu dicari adalah solusinya. Dan memang dari Sani tadi juga bilang yang penting kita bisa jadi lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Jadi statusku. Ya, itu tadi dari Mbak Rosa. Terus berikutnya dari Dia bukan wanita, Mbak aja. ya, perkenalan dulu, mungkin ada yang belum tahu. Vera, saya kembarannya itu Vera. Wajah kita mirip kan? Sama-sama ada bau timurnya. Iya. Gimana? Panjang ya filmnya. Jadi kalau melihat filmnya dari awal-awal sebenarnya bosan. Maksudnya karena saya bukan penggemar bola gitu. Jadi ngapain juga enggak. Tapi dari banyak adegan yang saya suka, yang paling suka adalah ketika si Sani ini didatengin banyak orang di depan itu rumahnya itu ya, mulai dari si bapaknya Jago itu Ridho Seng tadi ya, dia masih nggak percaya kalau itu Ridho Seng Bilani. Terus Pak Pendeta itu dengan satu ibu-ibu, maksudnya itu bentuk cinta dari setelah sekian banyak konflik di Maluku, begitu di Ambon, kemudian dukungan itu mulai bermunculan dari strata sosial yang berbeda, kemudian dari agama yang berbeda, kemudian ada bentuk cinta si bapaknya Jago itu ya walaupun sedikit negatifnya adalah dia obsesi ternyata ya, dulu temenan sama Sani nggak lolos ke nasional, akhirnya dia agak sakit hati, makanya Jago nggak boleh main bola, tapi akhirnya boleh juga. Jadi itu yang paling terenyuh sih di antara sekian banyak hal yang menterenyuhkan begitu. Jadi ya, dukungan itu bermunculan dari agama yang berbeda, dari strata sosial yang berbeda, dan itu yang membuat Sani semakin pede gitu ya untuk ke Jakarta. Itu menurutku. Oke, itu dari Mbak Vera. Berikutnya Mbak Maya, adegan yang mana yang berkesan? Jadi yang gue aja ya, kamu baru sadar tapi Saya juga mau Mbak Rosa. Kenapa? Oh, adiknya Mbak Rosa. Oh, pas ini Idem sama Mbak Rosa. Itu sama Mbak Rosa, oh gitu. Gimana panitia diizinkan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Satu selain yang tadi. Kalau yang itu yang paling berkesan, kalau gitu yang paling berkesan kedua deh. Setelah itu apa ya? Biar nggak hidung. Keren ya Mbak ya. Apa nih Mbak Maya? Diskusi nanti diskusi. Minta izin kakak dulu. Jadi dia ngajakin nyetop. Minta izin kakak dulu. yang kali itu yang masih belum di Yang mana? itu harus bersilaturahmi dan saling diminumnya yang di ruang ganti itu. waktu pertandingan sama DKI, tapi DKI dia dapat Poin. KLB waktu itu kan bilangnya meskipun kalau juara itu ya tuh taping keras tetap harus bersinar. Itu ya. Super sekali. Singkat. Itu tadi apa? Adegan yang itu. Oke. Berikutnya Mbak Mona. Aku yang paling berkesan sama kayak Mbak Vera tadi, yang tadi yang jadi didatengin orang banyak, jadi menurut aku di setiap hutan pasti ada jalan, dan jalannya bisa datang dari siapapun. Terus yang kedua sama Gak boleh hitam. nama
Kamu siapa? Oh, Mona. Itu ya. Dona ya, sama ya. Iya, beda Mbak, beda. Udah, itu ya dari Mbak Mona, dari Mbak Ipon. Nggak boleh ya. Kurang. Kenapa? Oh, ada yang mau nggak setuju. Tadi kan nggak boleh itu idem. Oh, nggak boleh hidung ya? Nggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Mbak Ipon. Aku itu deh yang waktu istrinya itu dia kan marah kan sama si suaminya ini si Iko Jericho itu. Kenapa kamu kok mengorbankan untuk hal yang penting kayak gitu loh, untuk tim sepak bola itu ternyata juga salah juga kayak gitu. Tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa saya ini Iya, iya. Mbak Dea. Kalau menurut saya sih yang paling berkesan itu waktu Jericho-nya Sania itu nulis buku tulis Maluku, kemudian bilang apa, kalau misalnya ditanya siapa anda, itu jawab Beta Maluku. Itu karena dengan mereka jawab Beta Maluku itu kayak udah apa, menghilangkan semua perbedaan, dari perbedaan agama, perbedaan apa daerah gitu. Itu yang paling berkesan. Oke, itu dari Mbak Dea. Dari Mbak Litani. Yang paling berkesan waktu dia Iko Jericho itu pertama kali main sepak bola sama anak-anak buat menghindari kerusuhan. Kalau dipikir logika ya, ngapain sih aku kayak gitu ngajain anak juga anak siapa kan, bukan anak provokatif. Udah. Gitu ya. Iya, iya. Oke. Mas Ronald. Kalau sebenarnya yang paling berkesan itu waktu ada adu penalti. Kenapa Mas? Saya kan juga sepak bola tuh. Kalau menang, kalau kalah nggak suka. Waktu adu penalti itu apa ya? Kan mereka dari latar belakang yang berbeda satu tim itu. Tapi kalau mereka juga mau bersatu secara otomatis itu di belakangnya banyak pendukungnya ternyata kalau untuk hidup bersama. Jadi itu mungkin dari kekuatan mental yang nggak kelihatan ya, kekuatan doa, dan akhirnya juga menang. Jadi saya suka. Yang oke, untuk Mbak Catherine. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya sudah diingatkan sama teman-teman ya, banyak banget kejadian yang adegan yang memang kena di dalam film itu tadi. Terlebih ketika Sani mengingat kembali, sebenarnya kan semua anak yang ada di situ pasti punya masalah, terlebih yang lalu. Mereka juga si Sani juga menekankan lagi, kenapa sih dia mengajari anak-anak itu dari kecil, biar mereka tuh mengingat ya secara psikologis ya, memang dari kecil kalau anak diajarkan pasti dia akan ingat sampai gedenya gitu kan, bukan hanya masalah kerusuhan, bom dan sebagainya, tapi masalah motivasi tinggi dan keinginan tinggi untuk mengaktualisasikan dirinya kayak gitu. Anak psikologi ya? Iya. Oh, iya. Oke. Sudah tahu. Udah tahu. Berikutnya Mbak Flora dulu deh. Mbak kirinya masih sibuk. Gimana Mbak Flora? Aku sih semuanya berkesan. Pilih satu aja bro yang jelas. Yang paling berkesan. Bukan yang Semuanya berkesan, sih. yang paling berkesan. Semuanya apa ya, yang bikin tanda tanya itu yang ini, yang pas istrinya ngomong, kamu kenapa lebih mementingkan sepak bola itu daripada keluargamu. Nah, kalau dimasukkan ke kita itu gimana kalau kita dihadapkan sama pilihan ke komunitas kita atau ke keluarga kita. Itu masih belum. Itu ya. Oke. Berikutnya Mas yang dekatnya pintu itu. Jadi Enggak
pura-pura aku belum kenal. Iya. Dengan cacu ada? Sudah. Sudah, Mas. Soalnya ngomongnya enggak belum. Gimana? Yang paling berkesan tadi ya yang di ruang ganti itu ya. Kenapa? Ganti baju. Yang ngasih support tadi itu, terus dulu di papan itu ya untuk ukuran film Indonesia ya udah lumayan tadi. Ya kalau film barat kan mereka kuat di skripnya itu, di naskahnya itu, jadi dialognya itu dipilih yang kuat-kuat gitu. Anda lihat yang Leap of Giant ya? Giant Leap. Basic Giant gitu. Giant. Iya, yang dimotivasi itu ambil gendong itu. Yang dibahas yang ini, Mas. Ada lagi yang ditambahkan Mas Didit selain itu? Udah, itu yang paling berkesan yang adegan yang Belum mari. Oh belum. Oh iya maaf. Silakan Mas. Monggo Mas. Diteruskan. Saya tadi di luar lihat-lihat ternyata itu kisah nyata itu, Saninya itu orangnya benar-benar ada ya. Iya. Bener ya? Tapi nggak Jadi dibahas ya. belum Iya, nyangkut situ aja. Pendek orang. Lebih praktis katanya kalau di kisah nyatanya dia selesai ngelatih itu lalu sekarang jadi tukang ojek. Ya, bener ya? Dari mana? Balik lagi. Ya, itu aja saya kira belum tahu. Iya gitu. Terima Iya, kasih untuk Mas Didit. Mbak Yansi itu tadi juga film ya. Mbak Gedi, gimana Mbak Aku mau Gedi? bilang apa lagi ya, udah dibilangin semua. Tapi kesimpulannya sih karena ada cinta sih sebenarnya. Seburuk seburuk apapun seseorang kan pasti ada sisi baiknya, sejahat apapun itu gitu loh. Kayak apa, banyak masalah, banyak konflik, tapi apa yang buat mereka bisa baikan lagi, yang istrinya tetap ngedukung dia, terus dan yang lain-lain itu tetap ngedukung, kan karena ada cinta juga kayak gitu. Mereka beda, bukan cinta cuman kayak cinta monyet yang kayak biasanya. Kayak apa, cinta akan sepak bola, cinta akan Malukunya, cinta akan keluarganya dan segala macam kayak gitu. Terus habis itu ada ngasih solusi juga sih, kalau misalkan ada perbedaan kenapa nggak cari yang sama aja biar kita bisa bareng gitu. Kan mereka kan sama-sama pecinta bola gitu, dengan sama-sama pecinta bola, perbedaan yang diantara mereka itu hilang gitu. Terus yang ketiga yang aku dapet itu, jadilah seorang legend bukan orang sukses. Orang legend itu kan selalu diingat, kayak filmnya ini udah lama, ini dari kisah nyata, tapi orang di seluruh Indonesia pun mungkin tahu film ini kayak gitu, tahu kisah ini, tahu dia orangnya siapa kayak gitu. Ada lagi? Sudah? Udah. Ada lagi? Barangkali ada yang bertambah? Oke deh. Dari Mbak Pipi? Nggak bisa selfie. Pokoknya yang so sweet tuh menurutku tadi tuh yang pas si Sani dihianati sama temennya. Iya, oh ya, ya itu so sweet. Enggak maksudnya mengharukan, ya udah itu aja. Itu yang paling berkesan, maksudnya kok tega gitu temennya sendiri. Ya udah, itu aja. Kalau dari Mbak Vera Junior? Kecil ya. Kalau saya kayaknya semua udah yang ini aja deh. Waktu Saleh pindah Tapi dan komunitas.
Ya, seperti yang dicontohkan tadi di film kan komunitasnya adalah klub sepak bola dan dia dengan hobi yang sama yaitu bermain sepak bola. Nah, untuk teman-teman sendiri, menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan hobi? Kan kita temanya tentang itu tuh, hobi dan komunitas. Menurut teman-teman, hobi itu apa sih? Gak usah satu-satu deh. Sampai mau bilang misalnya sama kayak gue atau Gaby, Mbak Rosa, hobi apa deh? Ya silakan. Hobi itu ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Tidak sadar tadinya itu berasal dari keinginan dalam hati, bukan disuruh orang lain, bukan disuruh. Misalnya saya mau main bola disuruh sama Denny, nggak mungkin kan? Dia berdasarkan dari dalam hati. Dalam hati saya kepingin melakukan itu secara all out, secara penuh, dan itu adalah menjadikan suatu kebiasaan dan itu sebagai hobi. Ya silakan. Hobi menurut Erik main. Ya silakan Pak Erik. hobi itu menurut saya sesuatu yang kita senang, ya benar sih katanya Mas Bagus, bisa secara sadar maupun tidak sadar dari kitanya sendiri. Tapi kalau menurut saya itu sebuah kebiasaan yang kita lakukan untuk kebahagiaan kita, karena di mana dalam hobi itu terdapat sebuah passion dan ada kebahagiaan buat kita sendiri. Mantap sekali ya Bapak Mario. Ada yang lain? Bapak Erik. Ada yang lain mungkin mau ngasih apa sih hobi menurut kalian gitu? Mau nambahin mungkin dari penjelasan dari Mas Bagus, dari Mas Erik. Ya, Mbak Rikani mungkin. Kegiatan yang disukai. Gitu ya. Oke. Ada yang mau nambahin? Mbak Flora? Mbak Rosa? Udah? Jadi kalau yang dari teman-teman tadi, hobi itu kegiatan yang saya catat nih ya, kegiatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, menimbulkan kebahagiaan, itu passion dari masing-masing gitu ya. Setuju teman-teman? Setuju. Dilakukan secara sadar deh. Kalau nggak sadar itu gimana ya? Oh tiba-tiba pengen main bola gitu. Jadi mancing. Sembarang Mbak. Oke, itu tadi definisi hobi yang menurut teman-teman. Ini kalau dari KBBI sendiri, tahu nggak KBBI? Nggak tahu Kak, nggak tahu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu yang dimaksud hobi itu adalah kegemaran, kesenangan, sesuatu yang istimewa yang dilakukan pada waktu senggang, namun bukan pekerjaan utama. Seperti yang tadi kita lihat di film kan, dia ngojek, tapi passionnya dia yaitu ngajar main sepak bola sama anak-anak. Mana tadi? Gitu ya. Jadi apa definisi hobi itu kalau dari KBBI itu bukan pekerjaan utama. Terus yang kedua, selain hobi kita juga bahas tentang komunitas. Jadi hobi ini nanti dikaitkan dengan komunitas. Kalau menurut teman-teman apa definisi komunitas itu seperti apa? Komunitas. Terus yang belum ngomong nih. Sosiologi apa sih? Ya silakan. Ya sosiologi mungkin. Ya mungkin Ada masyarakat. Komunitas. Malu. Komunitas. Katanya dari kata komun kan. Komunium bahasa Latin. Komunal. Itu kan artinya bersama.
sama kesini. Agus. Kalau apa ya, mungkin komunitas didefinisikan secara sederhana adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan kepentingan atau common interest itu. Dan karena kepentingan yang sama atau ada sesuatu yang sama itu tadi makanya terbentuk satu komunitas. Seperti kalau contohnya dalam film tadi kan komunitas sepak bola itu awalnya terbentuk dari mereka anak-anak yang suka sepak bola itu dikumpulkan sama si Sani untuk menghindari supaya mereka nggak nonton konflik. Hingga akhirnya Sani pergi melatih ke SMK Waso dan akhirnya ada pertandingan apa Piala U15 itu tadi. Kalau komunitas itu terbentuk semakin besar dari awalnya yang kebutuhannya mewakili hanya orang-orang anak-anak dari Tuleu atau anak-anak dari Waso menjadi lebih besar ke satu komunitas yang lebih besar menjadi anak-anak Maluku. Ini kalau di kehidupan sehari-hari ya banyak contoh kasus dari banyak organisasi yang lebih kecil terus kemudian berkembang ketemu akhirnya kumpul jadi lebih besar. Oke, super. Ada lagi tambahan Mas Yuka? Oke, nanti ketawa. Tawa aja nih. Yang lain mungkin dari Mas Yuka mungkin. Abot aku komunal ya sih. Kurang abot. Maaf. Dari yang lain deh. Dari Mbak yang pegang kamera mungkin. Jangan. Oh nggak mau. Hidupkan dirimu. Tenang Mbak, tenang. Nggak mau. Dari Mbak yang di pojok sana, Mbak Flora, Mbak Devi, Masih itu. Mas Ronald mungkin, Mbak Vera, silakan. Siapa? Oh Mas Ronald, silakan. Komunitas itu apa kalau menurut Mas? Sama ya, Pak. Mungkin ada tambahan dari yang dari Itu yang diomongkan juga itu tadi WhatsApp-nya Ronald. Oke. Gimana Mas Ronald? Tambahannya ini pokoknya tidak dibatasi jenis kelamin dan usia. Oh, oke. Tidak dibatasi. Oke deh. Itu yang dari Mas Ani. Oh ya, silakan. Ya, silakan untuk Mbak Vera. Kalau menurut biologi, Oh iya. Apa sih apa? kan jadi nyatanya belajarnya dulu apa gitu. Kalau menurut Iya, biologi silakan. komunitas itu kumpulan beberapa populasi yang berinteraksi gitu ya. Kalau aku melihat di film itu mungkin bukan melihat komunitas bolanya sebetulnya, tapi apa dampak dari hobi bermain bola itu untuk orang di sekitarnya. Dan sosoknya Sani bersama dengan anak-anak didiknya itu berinteraksi dengan orang di komunitasnya gitu. Orang di komunitasnya itu mereka yang ada di Tulehu, di Ambon, sehingga dia mau mengajak anak-anaknya main bola supaya tidak ikut kerusuhan gitu. Itu kan ada interaksi ya antar mereka yang suka bermain bola dengan yang lain gitu. Mungkin konsep dengan sosiologi agak berbeda, tapi aku menyambungkannya dengan seperti itu komunitas. Oke. Itu dari definisi secara biologi gitu ya.
karena guru biologi. Ada lagi mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mau kasih masukan, kasih pendapat ya. Bagus lagi. Apa itu komunitas? Komunitas. Mbak Rosa? Ada yang mau ditambahin? Nggak menambahkan sih, cuman tadi tiba-tiba waktu Mbak Vera ini sharing ada satu terbesit itu kan ada adegan ketika si Sani dia dalam komunitas sepak bola sama anak-anak, tapi di situ ada juga ketika dia mengalami konflik di keluarga. Jadi relasi hubungan di keluarga juga jadinya nggak enak. Itu terjadi juga sama anak-anaknya atau jadi dengan ayahnya juga sempat ada konflik kayak gitu. Terlepas dari latar belakang mengapa muncul konflik itu sih, kita juga seringkali mengalami kalau kita ini agak jauh dari komunitas ya jadinya ya. Cuman, Iya. nggak apa-apa. Sebenarnya kita bahas komunitas dulu kan. Ya udah kan. Oh gitu, ya udah deh, nanti ya kita simpan untuk pertanyaan berikutnya. Jadi ada lagi yang mau nambahin mungkin? Nambah sendiri. Nambah deh nambah. Oh siapa? Nambah. Oh iya, ya silakan. Kata komunitas itu kalau pertama dengar komunitas langsung ingat slogannya Nokia, connecting people. Connecting people. Sebenarnya ya itu connecting people. Tapi saya menemukannya itu waktu saya belajar itu ada kata seorang berkumpul akan sesuatu hal yang tadi benar kata yoga soal common interest, membentuk suatu kata bahasa itu imagine community. Imagine community itu di mana? Tadi kan misalnya dari budaya pula apa dari negara dari daerah mana-mana saja kan mereka juga nggak tahu siapa apa kata Maluku itu apa sih sebenarnya, tapi dibangkitkan oleh satu orang model Fani tadi ataupun dibangkitkan dengan rasa kecintaannya terhadap bola, mereka bersatu untuk membangun satu komunitas yang bersama dengan imagine interestnya, kepentingan imajinasinya adalah kesatuan imajinasinya adalah Maluku. Begitu juga nanti kita saat kita turunkan juga ke kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali imagine community yang bisa kita bentuk, termasuk juga dalam kenegaraan kita Indonesia itu sendiri. Jadi komunitas itu membangun namanya suatu berkumpul yang bisa membentuk imagine community. Mungkin terlalu ribet. Apa community? Imagine. Saya lupa penulisnya siapa karena sudah lelah ya. Sudah lelah. Tadi nggak ada rujukan teori. Ada juga acuan itu. Saya lupa buku saya lelah ini. Oh gitu. Jadi kalau dari pendapat teman-teman, komunitas itu ada yang bilang kumpulan orang yang punya kepentingan sama. Terus ada yang bilang ada yang nambahi tidak dibatasi jenis kelamin dan apa ini? Apa tadi ya Mas Rama? Usia. Nah, terus ada yang bilang komunitas itu tempatnya orang-orang berinteraksi, menemukan konflik. Terus juga ada yang bilang imagine community tadi ya dari Mas Bagus. Nah, ini kalau dari KBBI itu komunitas itu artinya kelompok orang dan sebagainya. Kok gini sih? Bener tadi? Hah? Bener. Kan? Oh iya. Aku nulis kayak yang kamu ngomong. Kelompok orang dan sebagainya yang Kamu yang diktein kok. yang saling berinteraksi di daerah tertentu atau bisa disebut masyarakat atau fasilitas. Nah, Bener kan? iya benar. Nah, sekarang nih kalau kita refleksikan terhadap diri kita sendiri, teman-teman pasti punya hobi kan, masing-masing kita. Setiap yang ada di sini pasti punya hobi kan? Iya enggak? Iya enggak? Masnya punya hobi? Oh punya ya. Mbaknya punya hobi? Nah, dari hobi itu beberapa dari kita kan gini ya, apa kan kita udah usia yang
Anda senja. Kita kan udah di usia apa ya? Sudah di usia dimana kita sering berinteraksi dengan orang, kita juga sering join di suatu kumpulan gitu. Bisa misalnya teman-teman misalnya komunitas satu SMA misalnya. Itu hal minimal yang bisa maksudnya itu juga definisi komunitas gitu kan. Misalnya komunitas satu gereja tepatnya kalau kita dari kepemudaan gitu. Terus kalau kita kaitkan dengan hobi sih, ini lebih ke mengarah ke hobi. Jadi mungkin ada yang mau share, teman-teman misalnya Catherine nih, aku punya komunitas di Hiking. halo, selamat Selamat datang Mbak Sil. Jadi Mbak Sil bawa pasokan. Mbak Sil cepat piring kosong. Ya, sambil dinikmati silakan, nggak apa-apa. Ini ada buat kue. Mungkin contohnya tadi ya, misalnya Catherine punya komunitas apa Cat? Kamu punya komunitas apa Cat? Misalnya bermain voli, komunitas voli apa kayak gitu ya. Nah, mungkin ada mau sharing nih komunitas apa yang lagi diikutin dan tujuan dari komunitasnya teman-teman yang teman-teman ikutin itu apa? Motivasinya teman-teman ikut komunitas itu apa? Mungkin bisa sharing di sini. Ada mau sharing duluan? Yoga itu komunitas baca iya sih. Ada mau sharing mungkin komunitas apa ya? Komunitas pengusaha, komunitas entrepreneur mungkin kayak Mas Eri gitu kan. Erik. Komunitas yang diikutin aja deh, yang sedang diikutin terus motivasinya itu apa ikut komunitas itu? Tujuan dari komunitas itu apa sih? Sesuai nggak dengan motivasinya? Waduh, Mbak. Sharing aja. Iya, silakan. Boys. Komunitas misalnya Perkumpulan apapun, wes. perkumpulan apapun. Perkumpulan Flower pot. Apa kira-kira komunitas mungkin organisasi atau apa, karena organisasi kan juga bentuk Ini komunitas. nggak masuk ya. Beda. Oh beda, gimana Mas, gimana? Kalau organisasi ya punya rumah tangga, nggak ada punya visi misi. Kalau komunitas kan lebih cair. Saya komunitas beca iya sih tadi. Harus punya beca. Kalau organisasi itu gitu ya. penggemar beca, beca keren. Oh iya. Nah, beda ternyata teman-teman organisasi dan komunitas ya. Jadi bedanya tadi kalau organisasi punya struktur, kalau komunitas tidak, lebih luas. Jadi lebih ke apa? Yaitu tadi yang paling banyak mungkin komunitasnya berkaitan dengan hobi. Karena itu apa ya? Nggak ada kewajiban untuk bikin struktur, nggak bikin anggaran. Seperti itu. Ada yang mau sharing? Apa aja deh yang sharing? Iya. Mesti baca sih ya. Ya, padahal pengen tahu. Luar sana. Kangen loh India.
siap. Iya. Monggo Mbak Vera. Kalau aku pribadi sih belum ini banget. Tadi aku barusan bilang ke Rosa, komunitas kita jalan-jalan deh gitu ya. Oh, Kita iya, suka bisa. jalan-jalan, tapi sebetulnya hobiku adalah membaca. Artinya ketika tadi itu aku sendiri yang ngomong bahwa ini si San ini bermain bola, terus dia bawa dampak yang bagus untuk orang di sekitarnya gitu ya. Tapi kayaknya orang yang berhobi itu mungkin tidak semua hobi itu bisa memberikan dampak yang baik, bukan dampak yang baik ya, tidak bisa memberikan dampak untuk orang di sekitarnya ya. Kayak misalnya aku baca buku, oke, aku baca buku, aku suka, aku tahu gitu ya. Paling untuk kepuasanku sendiri begitu ya. Kemudian aku puas terus ketemu sama penulisnya, minta tanda tangan, foto bareng, terus aku baca buku lagi, baca bukunya lagi, selesai gitu ya. Dampaknya apa ya buat orang lain gitu ya. Terus jalan-jalan itu juga kesenangan kita ya, mengunjungi tempat baru gitu. Oh iya, kita jadi ngerti, selesai gitu. Termasuk dari tadi ketika udah ngomong hobi, aku sampai sekarang juga yang belum tahu itu tujuannya apa. Orang hobi memancing ya, hobi memancing itu berjam-jam duduk diam, dia dapat ikan. Terus dampaknya buat orang lain apa gitu ya. Sampai aku bertanya kepada beberapa yang hobi mancing, itu manfaatnya apa ya? Puas gitu ya, hanya sekedar puas dapat ini. Sehingga kalau dikatakan aku sendiri belum menjalani hobi yang kemudian aku berkomunitas. Aku tidak berkomunitas dengan pecinta buku, enggak. Jadi autis gitu ya, maksudnya untuk aku sendiri gitu. Komunitasnya paling apa ya komunitasnya? Jadi jalan-jalan terus sama orang tua-tua, guru-guru maksudnya gitu. Terus ada komunitas di gereja gitu. Jadi kan sebetulnya nggak matching gitu ya. Itu bagiku. Mungkin kalau si Sani itu kan bagus, dia berhobi yang itu berdampak buat yang lain. Itu sih sharingku. Jadi aku harusnya hobiku berdampak ya buat orang lain. Berdampak. Apa? Bahkan kita juga berdampak, pasti dia tahu nggak? Oh iya. Iya juga ya. Sudah itu aja sharing. Itu ya dari Jadi Mbak masih Vera. mikir. Oke deh. Ada lagi yang mau sharing? Iya, Oh iya, silahkan Mas Yus. saya nggak lihat filmnya, nggak apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa. Nggak apa. Yang pertanyaannya komunitas yang berdampak ya. Gini sih, yang diikutin itu punya komunitas apa kayak gitu. Terus motivasi ikut komunitas itu apa, dan tujuan dari komunitas sendiri itu apa? Komunitas yang saya ikutin ada beberapa sih. Ada yang karena hobi, ada yang karena kesamaan bukan hobi tapi kesamaan SMA, alma mater gitu ya. Kalau yang paling banyak berdampak itu yang ini sih, yang hobi sebetulnya, yang hobi naik gunung itu. Jadi pertamanya cuman karena naik gunung, tapi di situ kita bisa melakukan kaderisasi. Iya. Kayak ini dulu kenal sama Edwin itu juga dari naik gunung. Terus kenal sama Romo Sabas yang akhirnya saya masuk ke Kongkup ini juga karena naik gunung gitu loh. Jadi sebetulnya sambil menyelam minum air sih, karena itu tujuannya untuk memperkuat jaringan kalau kita. Sama kalau kita punya tujuan kemana gitu, terus kita bentuk panitia. Nah di situ kan itu jadinya kaderisasi. Terus di samping itu kita juga menyebarkan isu, jadi diseminasi kayak cinta alam, terus save sesuatu gitu ya. Kayak yang kemarin itu save Tempu. Terus ada nanti yang kalau kemana lagi nanti kita ada isunya safety hiking atau gitu. Jadi kita punya sambil menyelam minum air gitulah. Jadi ya gitu. Jadi medianya nggak harus sesuatu yang
sesuatu yang berat untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi tersampaikan gitu. Kalau yang sekolah itu agak berat sih, casingnya yang agak berat, tapi sebetulnya malah yang dimuat di dalamnya malah nggak seberat yang di komunitasnya Ibu ini kalau menurut saya, karena dari awalnya itu kita sudah, wah ini teman-teman SMA nih, SMA-nya keberatan gitu ya, keberatan nama mungkin atau keberatan apa gitu. Jadi kita sudah berat duluan, terus malah di dalamnya itu kita nggak ngapa-ngapain akhirnya. Jadi ya cuman karena ada ikatan di masa lalu yang sama gitu aja guys. Jadi masih kurang digarap. Itu kalau dari saya. Iya. Oh iya, ada yoga. Yoga. Masih yoga, silakan. Yoga ya tadi. Percaya yes. Ya kali. Oke, silakan. Percaya. Ya, komunitas itu kan kalau tadi tak tangkap dari apa ya, perkataan teman-teman itu ada dua tipe komunitas. Komunitas yang terbentuk karena kesamaan kepentingan dan kesamaan identitas. Yang kesamaan identitas tadi mungkin Mas Denny sebut yang SMA, teman-teman SMA, terus ada yang samaan hobi seperti hobi mancing atau hobi naik bis kayak Mas Heri, atau hobi beda jas kayak apa ya? Tapi justru orang lebih aktif di komunitas yang dia bisa menyalurkan bakatnya dulu. Kayak misal kalau saya kan kenapa kok ikut komkop ini kan karena lihat saya awalnya tertarik apa sih Mas? Mungkin tak kira cuma nonton film, disuruh lihat ternyata ada diskusinya itu ya kok ketepaan ada Mas Edwin Gore ya bukan perkara ada Mas Edwin Gore nya, tapi karena terus diskusinya itu kemudian dengan Mas Edwin Gore yang karakter diskusi orang yang bisa dijadikan lawan yang seimbang gitu. Amazing. Iya, rekam kok. Apa ya, kalau hobi yang hobi debat itu kan kadang nggak semua orang bisa gitu. Hobi debat. Nah, tahu bisa kok gitu. Kalau hobi yang berdasar identitas itu nanti seperti jadinya ya malah bingung sendiri seperti Mbak Silvana tadi bilang ya. Bahkan nek podo-podo simpan terus bingung kan ya. Bahkan sekarang kita kumpul sesama teman-teman orang Katolik pun kadang bingung ekspor Katolik itu apa gitu kan pertanyaan yang muncul. Kemudian kan ditampung seperti dalam forum-forum apa ya, forum-forum peminatan seperti ini, ada yang minat doa, terus ada yang minat jalan-jalan, ada yang minat diskusi seperti ini kan. Nah, intinya ya itu tadi banyak tempat untuk menyalurkan itu komunitas. Berarti tadi komunitasnya yang diikutin ini ya salah satunya. Berarti tujuannya ini apa, debat yang mengasah ketemu Mas Guri. Oh. Ada yang lain mungkin. Kebi, Mbak Kebi, Mbak Flora. Volley, Kep. Mbak Catherine. Oh ya, aku mau sharing ada berapa komunitas yang paling berdampak buat aku itu yang SMA sama poli. Kalau yang SMA itu kan kebetulan aku dan teman-teman yang lain itu yang ada di komunitas itu kan dari pulau seberang yang datang ke Jawa, terus yang udah lulus SNMPTN, yang lulus SNMPTN di Pulau Jawa kayak gitu. Nah kita itu di setiap kota kita itu punya komunitas, di mana itu komunitas ini membantu banget. Soalnya kalau misalkan orang tua kita nganterin kita ke sini, itu kan terlalu banyak makan waktu, biaya dan segala macam. Nah orang tua itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak lega, puas kayak gitu, karena ada orang yang dipercaya buat rawat kita waktu kita kesini kayak gitu. Nah teman-teman kakak-kakak senior kami yang dari SMA itu sebelum kita berangkat sebelum kita dinyatakan lulus di PTN
biasanya itu mereka tanya siapa yang minat ke Surabaya, siapa yang minat ke sini, siapa yang minat ke sini. Nah setelah lulus mereka itu pasti tanya kapan berangkat, tanggal berapa, kami siap jemput. Nah kalau aku pas datang kemarin itu benar, mereka yang jemput, mereka yang cariin kos-kosan, mereka yang nganter kita kemana-mana. Kalau misalnya kita pulang ke bandara pun mereka mau nganterin kayak gitu. Ada saling tolong menolong gitu. Jadi ikatan mulai dari, bahkan aku bisa kenal dari, bukan udah beda 5 tahun, 6 tahun kayak gitu, bisa kenal gara-gara ada komunitas ini, komunitas yang dari sekolah kami kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pengen jalan-jalan atau pengen hiburan apa-apa, aku pasti kontak mereka gitu. Misalnya aku pengen ke Semarang, aku nggak perlu khawatir lagi, soalnya mau gimana pun mereka selalu ada nyiapin apa-apa gitu, penginapan dan segala macam itu mereka selalu welcome buat bantu-bantu kita. Terus selain itu kayak sharing ilmu juga ya, soalnya kan dari berbagai macam ilmu, ada yang teknik, ada yang segala macam. Terus ada juga yang kalau misalnya lulus, biasanya kakak-kakak senior itu nawarin lowongan kerja gitu, di sini ada, dan mereka itu pasti ngebantu gitu. Itu berdampak banget lah. Jadi aku pun bukan cuma kakak senior yang bantu aku, tapi gara-gara ada ikatan yang kayak gitu dan terus ada, jadi aku ke adik-adik kelasku pun tetap saling berhubungan gitu. Aku nanya-nanya ke adikku, dek gimana gitu dan segala macam. Terus yang kedua volley. Ya di volley selain ini buat ini sih ngasah kemampuanku juga, ngasah bakat. Selain itu kenal orang lain sih, dari sparring kayak gitu, misalnya sparring sama ini. Jadi kenal bukan cuma dari UNER aja, tapi dari UNESA, dari ini banyak kenal kayak gitu. Itu dari Mbak Gaby. Yang lain mungkin yang bingung dari tadi, Mbak Mona, Mbak Ipon, Mbak Maya, Mbak Dea, Mbak Litania. Litania. Oh, Litania. Cecelaan. Nggak ada mau di-share kita komunitas apa yang diikuti? Ayo dong, jadi aja. Mbak Ipon. iPhone, ayolah. Farmasi. Nonton film. Motor dulu waktu kecil. Oh ya, gimana tuh? Udah. Ya. Apa itu? Tadi cuma bahasa apa maksudnya, apa tujuan komunitasnya apaan, terus apa motivasinya itu apa gitu aja, nggak usah berat-berat, gitu aja. Komunitas main game gimana dong? Mengasah bakat main game, jual. Oh iya. Duel. Iya, silakan Ipon. Apa tadi? Apa komunitas pecinta Harry Potter ya? Harry Potter. Iya benar ya? Iya benar kok. Harry Potter. Helikopter semua. Oh Heli. Enggak Harry Potter kok. Oh iya, Harry Potter. Oh jadi flaset no. Tujuannya apa? Itu apa komunitas itu dan motivasinya dulu ikut apa? Motivasinya ya memang suka novel, saya suka novel gitu. Novel itu ya, jadi ya itu ada komunitasnya ya. Jadi enak bisa sharing, bisa dapat. Kadang-kadang ada orang beli juga. Jadi sekali yang bahasa Inggrisnya. Oh iya. Baca novel yang bahasa Inggris kayaknya. Oh enggak ya. Itu. Oh iya, Mas Yudin mau ngomong katanya. Ini katanya Mas Yudin mau ngomong. Monggo Mas Yudin. Kalau saya ini Punya komunitas yang dirikan komunitas stand up comedy Surabaya, Wih. yang Katolik awalnya. Jadi yang digasan itu komunitas stand up comedy Katolik pertama di Surabaya. Ini ada Ronald, teman lama. Ronald dulu sempat gabung. Gabung lagi. Terus itu tahun 2012. Terus sekarang sudah semakin besar, semakin
campur, nggak cuman Katolik sekarang campur. Terus awalnya dari hobi stand up comedy, suka gitu. Terus apa ya dampaknya? Ya yang pertama pasti yang ke diri sendiri dulu, jadi lebih peka, lebih aware dalam rangka mencari materi komedi, lebih peka, terus lebih kritis, yaitu dalam rangka mencari materi. Ini semua yang di komunitas itu memang salah satu kewajibannya itu mengasah diri, lebih aware, lebih kritis, lebih peka melihat apapun. Lalu dampak ke sekitar atau ke masyarakat yaitu menghibur, mencerahkan, mungkin kalau bisa. Kalau saya menghibur dok. Terus tujuannya supaya waktu itu bikin komunitas supaya bisa latihan intensif, karena kalau 1-2 orang suka tapi nggak pernah intensif ketemu ya tetap nggak akan bisa berkembang. Butuh kumpul, butuh latihan, sama seperti misalnya Ipon, meskipun sudah sama-sama baca Harry Potternya, sudah tahu ceritanya, tapi masih kumpul cerita padahal sudah tahu ceritanya. Juga. Ya, tujuannya supaya berkembang aja, supaya misalnya sudut pandang yang lain gitu kan, sebenarnya gitu. Ya kumpul itu kalau di Gasan mungkin teman-teman ada yang berminat silakan bergabung. Ya. Kumpul itu sharing aja, jadi aku punya sudut pandang ini, lalu teman-teman yang lain ngasih masukan, ngasih tambahan sudut pandang, lalu nanti dia yang ngolah sendiri jadi materi komedi gitu. Yang itu yang komunitas yang saya, lalu ada Genjur dulu yang didirikan sama Gandhi itu. Sekarang sudah lumayan diperhitungkan karena kalau di Surabaya itu di Gasan paling konsisten. Tahun kemarin lolos Kompas 2 orang, tahun ini lolos Kompas 2 orang juga. Dibandingkan yang komunitas kota, jadi kalau stand up comedy itu ada komunitas kota yang resmi dalam tanda kutip, komunitas stand up Indo Surabaya. Itu yang komunitas kota itu malah tidak berprestasi, malah komunitas kecil kayak kami ini yang di Gasan ini malah. Kalau yang tahun kemarin tuh Dodit sama ada 1 orang lagi ya. Tahun ini yaitu Gandhi lalu sama Niki, itu semua teman-teman Katolik semua. Terus nanti sudah bikin beberapa kali show, kemarin bikin charity itu udah lumayan. Ya harus berdampak memang. Yang nanti kalau misalnya belum ada dampaknya, dicari dampaknya apa. Ciptakan misalnya komunitas membaca Harry Potter itu dampaknya apa terhadap ekonomi bangsa. Itu aja. Oke, itu dari Mas Yudit. Mungkin ada yang mau sharing lagi tentang komunitasnya. Komunitas nggak penting tapi. Apa? Oh, Pipi mau sharing, silakan. Enggak sih, sebenarnya nggak penting, cuman komunitas suka main game apa terus akhirnya bukan ada game di Facebook terus akhirnya bikin grup gitu, terus yaudah terus saling mendukung satu sama lain. Mendukung. Game apa? Mendukung kirim poin. Ya ada game HP gitu. Terus tujuannya apa? Motivasinya juga. Tujuannya, motivasinya. Terus tujuannya buat, soalnya kan selama ini misalnya bosan di kosan, terus anak kosan pada pulang, aku nggak pulang.
bosan. Ya udah akhirnya buat seneng-seneng aja sih. Terus akhirnya langsung komentar juga biar apa ya? Soalnya dari situ bisa dapat tips-tipsnya buat main game. Tips untuk Ya gitu aja sih. Iya, nambah wawasan juga soalnya banyak juga yang aku nggak kenal gitu sih sebenarnya, tapi dari masuk situ akhirnya jadi tahu. Bahkan ada juga kakek-kakek tuh yang masih main itu. ngakunya kakek. Itu digambarin gitu. Modus. Iya, komunitas main game doang sih. Yang lainnya organisasi. Iya, dampaknya belum. Dampaknya apa, Bu? Dampaknya yang memberikan keuntungan pada orang yang bikin game. Iya. Pada yang jualan misalkan mainnya pakai online. Oh gitu. Iya gitu sih. Iya. Setuju. Ya, itu dari Mbak Vivi. Ada lagi yang mau sharing tentang komunitas? Ikut komunitas membaca sama donasi buku. Itu Awalnya sih kalau yang komunitas reading community itu awalnya karena tertarik kalau ikut komunitas itu katanya ada diskon kalau misalnya beli buku apa gitu, ya udah ikut, terus sama-sama suka baca ya akhirnya gabung. Terus yang charity itu buku itu ya karena juga suka buku dan punya banyak buku, daripada bukunya itu dijual di yang biasanya lewat-lewat terus ya di online yang mendingan didonasikan aja, jadi tidak terbuang cuma ada yang membutuhkan saya bisa ngasih dan itu bermanfaat. Tadi baca buku sama apa satunya, Mbak? Donasi. Oh, donasi buku. Oh, iya. Donasi itu biar baiklah, Mbak. Oke, itu dari Mbak Vera. Ada yang mau nambahin? Saya silakan. Mas Erik, silakan. Komunitas ya tim seperti yang disebut Mas Yoga tadi, Bismania atau juga kereta api mania. Sudah. Oh, ono member ya. Promosi. Maksudnya apa? Maksudnya ya berawal sih mungkin komunitas kan berawal dari kecintaan mungkin dari kita itu sama penyuka kendaraan umum seperti bis atau kereta api gitu ya. Ya itu menurut saya sih dampaknya banyak banget sih. Salah satunya kita sebagai konsumen mereka tuh menghidupi para pekerja seperti dan kalau dampaknya buat masyarakat luas sih mungkin yang paling kena ya bisa mungkin kita memanfaatkan angkutan umum lah untuk berpergian. Apalagi kayak lebaran gitu kan semakin kan dilihat dari tahun demi tahun kan makin iya sih ada yang makin baik tapi juga ada penurunan soalnya banyak kan orang kan milih untuk lebaran mungkin atau liburan gitu pakai kendaraan pribadi. Nah itu ya harapan kita dari itu ya itu mendorong orang untuk menggunakan jasa angkutan umum. Silakan. Silakan ya Mas Erik. Mbak Maya mungkin ikut komunitas apa? Kenapa Mbak ikut komunitas? Sebenarnya dulu sudah ikut sih, tapi karena jadwal saya nggak pernah bisa jadi lama nggak ikut, terus bisa lagi ikut lagi. Tujuannya apa Mbak ikutan? Maksudnya mungkin aku mau nambah teman lagi atau gimana? Ya, cari jodoh kata Mbak Vera. Curcol kayak ini. Gimana Mbak? Mungkin ada
Oh, tujuannya Ya mungkin tadi kayak Mbak Sil apa namanya memperluas jaringan kayak gitu kan, memperluas koneksi, terus ada yang berdampak apa tadi misalnya menambah wawasan kayak Mas Yudi menambah wawasan terus ya kalau gimana? gitu caranya ketemu orang-orang seperti itu aja. Jadi kalau semoga kan ketemu orang yang gitu. Karena dia ketemu obat soalnya kalau di sini ketemu sebenarnya. Oh. Oh iya. Berarti lebih ke apa? Ini ya, lebih apa sih kayak kepuasan dalam apa sih berkomunikasi dengan berelasi dengan orang kayak gitu. Iya, jadi bisa melihat orang-orang itu seperti apa, pandangnya seperti apa. Di sini kan semuanya dikeluarkan pikirannya. Keluarkan. Oke, itu dari Mbak Maya. Ada lagi Mbak? Oh iya. Nah, dari sharingnya teman-teman tadi, dari beberapa sharingnya teman-teman tadi ada banyak banget komunitas yang diikutin. Nah, kalau dikaitkan dengan film tadi, kalau film tadi kan apa namanya komunitasnya itu awalnya tujuannya itu untuk ini ya. Nyelimur mana kok bahasa hari ini? Mengalihkan perhatian. Mengalihkan apa namanya anak-anak yang ikut Lihat kerusuhan. biar nggak ikutan kerusuhan itu tadi gitu kan. Dan apa namanya kemudian berdampaklah dengan berdampak baik pada apa namanya cara pandangnya mereka, terus juga kualitas hidup mereka seperti itu kalau dari film tadi. Nah tadi teman-teman udah sharing gimana apa namanya komunitas itu punya tujuan juga punya dampak masing-masing. Komunitas kita kan beda-beda nih. Menurut teman-teman gimana ya? Gimana cara kita sebagai pribadi itu yang terlibat dalam komunitas bisa berdampak. Jadi gimana kita itu mengembangkan komunitas kita itu supaya berdampak. Apa sih kira-kira nilai yang mungkin bisa diterapkan di setiap komunitas? Yang paling utama itu kira-kira apa? Jadi kita bisa sharing. Jadi di kedepannya teman-teman yang ikutan komunitas ini, oh supaya aku berkembang, supaya aku bisa mengembangkan komunitas ini, berarti saya kira-kira harus berbuat seperti ini. Kan beda-beda komunitasnya, tapi kira-kira ada nggak sih benang merah gimana caranya kita itu bisa jadi pribadi yang mengembangkan komunitas itu jadi berdampak? Ada yang mau sharing? Maksudnya ini dari kita sendiri? Iya, dari kita sendiri. Supaya Untuk bisa komunitas. berdampak ke komunitas. Ya komit. Iya, gimana Mbak? Silakan. Oh ya itu komit. ya kalau kita mau komunitas kita berdampak untuk yang lain atau kita juga berdampak untuk komunitas kita, ya kita harus komit di situ. Jadi ya kayaknya itu sudah semua deh. Komit ya, komitmen, iya. Belum cukup kayaknya sih. Oh iya, silakan. Kalau Gimana Mas? Gimana? Ini contohnya Vivi tadi, komunitas main game. Sudah bukan lagi komitmen itu wis. Iya, kita dua terus nganggur. Terus misalnya kalau yang Sabtu malam minggu di ini dekatnya Bambu Runcing itu kan mesti ada komunitas sepeda motor itu kan tidak jelas itu maksudnya. Mereka komunitas misalnya sepeda motor Honda Supra, itu apa yang dibanggakan dari Honda Supra itu? Mereka nggak pernah bikin Honda itu, bukan mereka yang menciptakan Honda itu.
mengagumi ciptaan orang lain gitu ya. Iya. Barang orang lain. Lain misalnya kalau komunitas motor antik gitu ya, masih ada nilai usahanya. Nggak lagi. Ya, tadi yang ditanyakan apa yang bisa dilakukan ya memang komitmen iya, tapi kalau saya sih dari kita sendiri ya juga harus selektif lah. Maksudnya ada komunitas yang mungkin sampai umur 5 tahun gitu kita nggak dapat apa-apa, kita bisa berkembang gitu. Baik kita maupun kelompok itu juga nggak dapat berkembang apa-apa ya. Mungkin pindah komunitas saja, pergi kumpul banyak. Kayaknya dulu pernah ikutan. Komunitas ibu. Oh, komunitas pencinta trotoar banyak. Trotoar. Ya itu jadi selektif. Ada yang karena nggak sengaja kita nyemplung di komunitas itu atau memang disadari penuh ya. Kalau menurut saya mending disadari penuh, jadi bukan karena dipaksa teman atau diajak teman atau karena ikut pacar atau dan lain sebagainya, tapi disadari penuh ini saya gabung komunitas ini apa yang saya perjuangkan demi apa, lalu kira-kira saya berkembang di bagian mana. Kalau ya kalau komunitas game ya bagus-bagus saja sih, cuman kalau dimensinya hanya satu yang berkembang itu ya eman-eman. Lalu dimensi skill tangan ya. Gak pakai jempol sih mas, pakai. Oh pakai ini. Gak cuma jempol. Oh. Terus ya itu sambil dicari kira-kira kalau memang sudah niat lalu tapi komunitasnya kayaknya kok nggak prospektif ini ya, misalnya komunitas tadi ya pencinta trotoar ini apa atau pencinta itu botol aqua kan kalau misalnya sudah terlanjur masuk di komunitas yang nggak jelas gitu ya tugas kita untuk jelas maksudnya ayo mari kita perjelas komunitas ini meskipun hanya pencinta itu botol aqua misalnya kita bisa kampanye apa misalnya kampanye atau ya dikembangkan saya bikin karya seni atau kebersihan misalnya kampanye kebersihan atau pokoknya nggak berhenti hanya di itu aja gitu. Misalnya yang game itu ya nggak berhenti hanya di situ aja, misalnya komunitas game lalu kampanye mencintai permainan tradisional Surabaya misalnya, kami pencinta game Clash of Clans tapi kami mendukung game benteng-bentengan misalnya. Itu jadi berdampak kan itu dampak kan. Jadi ya kita nggak bisa hanya masuk lalu komitmen tapi kita sendiri nggak berusaha mengembangkan komunitas. Itu aja. Luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan pendapatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sumbangkan untuk berkomunitas itu gimana sih supaya komunitas itu berkembang? Ada yang mau nambahin pendapatnya dari Mbak Silvana dan Mas Yudit? Mbak Rosa mungkin? Skip dulu. Yang lain mungkin Mbak Mona? Oh sama. Kalau Mbak Dea? Oh, Mbak Catherine? Iya. Jadi apa sih yang
mungkin kita lakukan di komunitas kita masing-masing, kira-kira apa yang bisa bikin komunitas itu berkembang? Seperti apa? Ya, jelas pertama komit ya. Terus kedua juga mungkin juga tanggung jawab. Seperti yang kayak Nuzul tadi, ya nggak terlalu jauh dari film juga. Jadi kita ketika apa ya ingin terjun di sebuah komunitas, terus misalnya entah itu apa ya dengan teman juga kesetia kawanan dan rendah hati seperti itu supaya tetap bisa solid untuk hidup yang lebih baik seperti kata saya supaya nggak sama aja. Oke. Ada lagi yang ditambahin, Pak Catherine? Mbak Flora mungkin ada yang ditambahkan? Kalau fan club itu komunitas deh. Bisa jadi. Kuota itu tahu. Kuota. Bisa. Wah. Ya bisa sih. Bisa ya. Nggak tahu sih. Kalau teman-teman gimana? Kalau menurut saya. Mereka sama-sama suka JKT ya. Baru nurse. Meniru semua tingkah lakunya JKT gitu ya. Imitasi ya. Tariannya kan mereka hafal semua gerakannya itu. Gimana Mbak Flora, mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin nambah prioritas paling ya. Jadi Prioritas. nggak cuma komunitasnya itu diprioritasin pertama, tapi yang lainnya ditinggalin. Gitu. Jadi Lagi. Itu ngomong buat Vivi itu. Oke, ada yang mau nambahin lagi mungkin? Ya, terserah silakan. Kalau yang bisa dilakukan awalnya mungkin kalau sebelum komitmen, sebelum tadi Mas Yudi mengembangkan, terus sebelum Mbak Mana? yang bicara Mbak Catherine. Oh iya. Enggak, tadi kan Mbak Christine sempat bilang soal tanggung jawab. Itu kan sebelumnya itu kita nyaman dan terus mencintai komunitas kita. Kan berawal dari cinta dulu. Ya kenal dulu lah. Kan kita mengenal komunitas terus kemudian kita apa ya? Mencintai komunitas itu berarti kita mengabdikan mengambil peran yang penuh gitu. Jadi nggak cuma sekedar sebagai pengikut, tapi ya sebagai orang-orang yang mau ambil bagian. Kayak mungkin dalam komunitas Jumatan Kongkot ini ya, kalau dalam ruang diskusi mungkin kita akan ambil sebagai orang yang memberikan suatu diskusi yang mungkin omongan kita mungkin ya dari sudut pandang kita itu biasa saja, tapi mungkin bagi orang lain itu bisa memberikan sesuatu. Jadi memancing orang lain untuk berani berdiskusi itu juga susah kan? Karena nggak semua orang berani untuk menghadapi lawan-lawan bicaranya. Terutama di lingkup kecil dulu kan seperti di diskusi kan dampaknya bisa mengangkat orang. Jadi dari situ kita mengembangkan potensi orang yang mungkin tadi belum berani untuk bicara dengan lawan bicaranya, terutama untuk argumentasi atau memaparkan pendapatnya dari satu kekuatan. Jadi itu kan saling mengembangkan. Oke. Ada dari cinta. Kenal dulu. Udah? Ada lagi yang ditambahin Mas Yoga? Itu aja. Cukup. Nggak ada kerupuk. Nah, dari apa yang disampaikan teman-teman tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama ada komitmen. Jadi kita harus komitmen ke komunitas kita yang nanti akan menjalar ke tanggung jawab, mengembangkan tanggung jawabnya dia,
dan tulisanku indah. Kamu nulis sendiri loh. Ya itu sih, kalau komitmen nanti mengembangkan tanggung jawab ya. Terus kalau ada juga yang bilang harus disadari penuh kalau ikut komunitas itu apa sih tujuannya, terus hal apa yang bisa kamu dapatkan, pribadi saya dapatkan dari komunitas ini, mau mengembangkan diri di mana, nggak hanya satu hal aja yang berkembang, seperti itu. Jadi cari tujuannya dari komunitas itu dulu. Kemudian ada juga yang bilang harus cinta, harus ambil peran dalam komunitas itu supaya komunitas itu berkembang. Ada juga yang kasih masukan harus setia kawan, harus rendah hati supaya solid komunitasnya. Terus juga ada yang bilang jadi untuk mengembangkan komunitas kita bisa memperjelas tujuannya dari komunitas kita. Misalkan komunitas itu dirasa nggak berkembang, tujuannya nggak berdampak, kita bisa bantu untuk memperjelas tujuannya atau bahkan mengembangkan tujuannya seperti yang dibilang Mas Yudi tadi. Terus yang terakhir juga harus selektif. Jadi kalau misalkan komunitas itu nggak dirasa lama nggak berkembang, nggak berdampak, ya kita harus ambil keputusan. Kita harus gimana, mau ambil tindakan atau ya udah mau cari yang lebih bisa mengembangkan diri kayak gitu. Nah, untuk penghujung acara kita dari masing-masing kita nanti kita akan komitmen, kita akan share komitmen kita masing-masing. Apa sih yang mau kalian lakukan ke komunitas kalian masing-masing agar komunitas kalian itu berkembang dan berdampak. Ngerti ya? Oh iya. Sebelum itu mungkin perlu ditanya, perlu nggak komunitas itu? Benar. Iya. Menurut teman-teman perlu nggak? Nah, dari Mas Didit ada tambahan. Tawarannya banyak ini. ada geng jalan-jalan, ada kumpulan-kumpulan yang macam-macam, ada organisasi, ada paguyuban, ada apa lagi ya, komunitas, lalu macam-macam lah. Menurut teman-teman masih perlu nggak di komunitas apapun ya, komunitas apapun itu masih perlu nggak? Kira-kira manfaatnya apa gitu? Mungkin baru setelah itu baru komitmen. Karena ada orang yang sama sekali nggak tergabung apapun. Pulang, bangun tidur, berangkat kuliah, pulang, masuk kos, sudah selesai. Gimana nih teman-teman? Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Nih, Flora nih loh. Yang belum menanggapi. Mbak Rosa, gimana Mbak? Kalau menurut aku sendiri sih perlu ya, karena ini aku ngambil simpelnya aja. Kalau misalnya tadi kita jalan-jalan SMP, kan kadang-kadang kita susah kalau misalnya mau jalan-jalan sendiri atau apa, entah itu takut atau apa. Tapi kalau misalnya bareng-bareng kan lebih enak. Jadi dengan satu komunitas itu yang pengen simpelnya. Nah, ada lagi? Menurut saya sih komunitas itu tergantung tujuannya, kita kembali perlu tidak itu tergantung tujuan orang bergabung ke komunitas yang tergantung tujuannya. Tadi kan seperti Mas, karena kalau sudah jelas tujuannya itu pasti kita mengembangkan kayak tadi komunitas
saya pecinta kucing. Nah, kalau itu kan tadi cuma dicontohkan itu bisa jadi utamanya kebersihan kampanye mengurangi sampah plastik. Itu kan menyebarkan energi yang baik. Tapi kalau komunitas itu kemudian jadi cuma sekedar jadi apa ya? Cuma menjadi bahan yang cuma karena timbang nggak ono apa-apa. Karena ada banyak orang yang mungkin takut masuk ke komunitas karena mungkin pertama dia minder karena kebandingannya di komunitas itu mungkin sudah jauh dari itu. Kalau komunitas kayak di sini kan kok diskusi, aku nggak biasa diskusi. Nah itu kan orang sudah minder duluan atau kadang dia aku nggak minat di situ atau komunitas itu hanya nanti bakal konflik kalau tapi kan dari apa yang terjadi di komunitas itu mengembangkan diri termasuk konflik itu jadi seperti ini. Kalau ambil contoh dari film tadi dari konflik antar pemain bola itu kan akhirnya mengembangkan mereka akhirnya punya satu kesamaan. Tapi kalau ya mungkin kalau dipikir secara ke belakang ya mungkin kalau mereka nggak tergabung dalam kelompok sepak bola Maluku itu tadi jelas akan ada konflik antar pemain dengan latar belakang mereka. Tapi kalau nggak ada konflik itu mungkin juga nggak akan ada yang menyatukan mereka atau semangat rekonsiliasi. Jadi mungkin itu pentingnya komunitas adalah mengembangkan diri, merubah diri jadi lebih baik kata rasanya daripada masa lalunya belum besar. Ya ya, oke. Itu dari Yoga ada mau menanggapi? Penting nggak sih kita itu ikutan komunitas kayak gitu? Ya silakan Mas Iro. Kalau menurut saya sih ya penting, karena kan manusia itu makhluk sosial. Kalau kita nggak bersosial ya betul. Separuh manusia sebenarnya. Orang hewan aja sosial. Skip ya. Jadi kalau menurut saya sih dibalik dulu. Kalau Yoga bilang tujuannya apa dulu, kalau saya dibalik dulu. Kita tanya dulu, kita butuh nggak? Kalau kita nggak butuh, kita harus mempertanyakan diri kita. Sebenarnya benar nggak saya ini makhluk sosial? Atau saya cuma makhluk individu? Nah, kan berarti nggak genap itu sudah. Jadi ya kalau kita sudah menyadari, baru kita merasakan kita butuh, baru kita masuk ke komunitas. Tentang tujuannya itu bisa dipikirkan sambil jalan kalau menurut saya. Nanti kalau nggak sesuai, seperti katanya Mas Yudit, bisa keluar cari yang lain. Kalau nggak masih bisa diubah, ya kita berubah bareng. Kalau enggak, ya kita keluar cari yang lain gitu. Kalau menurut saya. Ya, oh iya silakan Mas. Ya. Kalau menurut saya komunitas itu penting atau tidak, itu jawabannya tergantung manfaatnya yang bisa kita terima sama kita berikan. Contoh misalnya komunitas kolektor karcis parkir. Kok naik ya Mas? Iya iya. Oke, ada lagi apa ya? Boleh lah. Iya, silakan. Itu penting dengan aman memberi nilai plus terhadap diri kita sendiri, termasuk juga memberi nilai plus juga kepada orang lain. Karena intinya kita ketika masuk komunitas itu adalah kita mencari kaca atas diri kita sendiri dan menjadi kaca juga untuk orang lain. Kalau kita bergantung, kita lihat apakah kita sudah baik di mata orang lain, apakah orang lain yang juga orang lain kan yang juga yang ikut dalam itu juga berdandan atau melihat kita itu apakah kita juga baik di mata orang lain pula. Disitulah kita butuh orang lain, disitulah kita butuh komunitas untuk menjadikan itu kita bagaimana sih, apakah kita sudah baik di mata orang lain. Kalau belum baik, mungkin akan dibantu baik oleh siapapun yang ada di sekitar kita, terutama di dalam komunitas tersebut. Jadi kita tidak menjadi orang yang stagnan, tapi kita berkembang untuk menambah nilai plus untuk diri kita sendiri dan orang lain.
Jemputnya super sekali. Bagus. Kita lihat dari Mas Bagus ya. Udah, ada boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Udah ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan. Ada yang bilang penting karena kita makhluk sosial. Ada yang bilang tergantung manfaat apa yang bisa kita dapat dan apa yang bisa kita kasih. Ada yang bilang penting karena tapi harus bisa ngasih manfaat yang positif buat diri sendiri juga orang lain. Nah, kita sekarang ke komitmen ya, dari masing-masing yang ada di sini kita komitmen. Setelah tadi kita bahas tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan komunitas kita supaya berdampak dan juga penting nggak sih berkomunitas itu. Kira-kira komitmen apa yang bisa kita buat? Nggak perlu hal yang muluk-muluk, misalkan saya mau ikut komunitas mahasiswa. Ya itu misalnya, ya nggak perlu yang muluk-muluk yang bisa direalisasikan dari masing-masing kita. Apa sih? Dari dari Mbak Silvana. Komitmennya ini kita ke komunitas, kita ikut komunitas atau gimana? Nah, karena tadi kita ada dua hal. Jadi sebelum saya tutup tadi kan tentang gimana kita ngasih kita bisa kontribusi untuk komunitas itu berkembang dan berdampak. Nah, terus juga ada tambahan penting nggak sih komunitas itu karena ada teman-teman yang nggak berkomunitas. Bisa saja kan nanti ada teman-teman ya udah mulai sekarang mau mencari komunitas. Nah, itu juga bisa dibuat sebagai komitmen. Tapi kalau misalnya sudah ikut komunitas bisa misalkan ya saya mau coba bantu cari tujuan baru. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Silvana sudah berkomunitas, berarti kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan komunitasnya supaya berdampak? Kalau untuk mengembangkan komunitas ya kita tetap berusaha untuk mengembangkan diri dulu. Kalau kita berkembang, otomatis komunitas kita juga berkembang. Terus kita juga komit di situ. Terus saya tadi mau ngomong apa? Oh, itu gini. Jadi mungkin kalau kita mau garis bawahi bahwa komunitas ini penting, itu harus dibedakan juga sih. Kalau kita makhluk sosial, kita bisa aja mungkin kita nggak berkomunitas tapi menjalin relasi dengan orang lain, bisa aja. Tapi kita harus mempertanyakan juga apakah relasi itu sebatas pragmatis atau tidak. Kalau di komunitas itu kan kita belajar untuk tidak pragmatis sebetulnya ya. Jadi kita belajar berproses di dalamnya dan kita tahu maksudnya itu kita nggak hanya kalau kita butuh aja kita berhubungan dengan orang lain, tapi kita juga kalau ada orang lain butuh pun kita mau gitu. Jadi kalau kita nggak berkomunitas, kita nggak akan terbiasa dengan yang seperti itu, dengan jalinan relasi yang mengalir tapi tetap bersama gitu tanpa ikatan yang